Cuitan Dr. Tifa di X atau Twitter, terong bulurah jadi trending topik. Belum usai pemberitaan OCCRP, media sosial X atau Twitter kembali diramaikan dengan isu yang mengarah ke keluarga Pak Jokowi, setelah akun bernama Dr. Tifa mengunggah cuitan yang memancing berbagai reaksi netizen. Dalam cuitannya, Dr. Tifa mempertanyakan isu yang disebutnya sebagai terong bulurah, yang ia klaim belum sepenuhnya dipahami. Netizen pun tak ketinggalan memberikan beragam reaksi atas isu yang semakin berkembang dan mengarahkan cuitan Dr. Tifa tersebut terhadap pernyataan Koni yang memberi peringatan pada Ibu Iriana Jokowi. Ibu Iriana, by the way, jangan tenang-tenang dulu, Bu. Babak Ibu belum keluar. Setelah pernyataan Ibu Koni Bakri yang mengatakan Ibu Iriana jangan tenang-tenang aja, tiba-tiba jagat media sosial ini rame dengan narasi Ibu Lurah doyan terong, Ibu Lurah bagi-bagi apem. Emang apa korelasinya ya? Buat gua nggak ada yang salah dong kalau Ibu Lurah doyan terong. Ya kan terong itu makanan, sejenis makanan yang memang cukup nikmat dan banyak khasiatnya. Oh mungkin sebelumnya Ibu Lurah belum pernah tuh makan terong yang enak. Nah dari hasil kulinernya Ibu Lurah mungkin akhirnya menemukan terong yang enak. Akhirnya dia doyan tuh makan terong. Terus mungkin makannya kalap ya, atau gimana gitu, saking menikmati si terongnya itu, dilihatlah sama netizen. Terus jadi rame nih, Ibu Lurah doyan terong, mungkin itu kali ya. Terus Ibu Lurah bagi-bagi apem. Buat gue juga itu nggak ada masalah. Ya mungkin yang pertama Ibu Lurah ini memang memiliki jiwa sosial, akhirnya dia suka bagi-bagi apem. Atau mungkin bisa juga ibaratnya nih mungkin ya, Ibu Lurah ini bikin apem tapi dia nggak tahu nih apem dia enak apa enggak, kurang percaya diri lah ya. Akhirnya dia bagi-bagi tuh apemnya biar orang-orang mencicipi. Kira-kira enak apa enggak apemnya? Ya mungkin itu. Aduh, itu sih nggak penting banget buat gue. Urusan Bu Lurah doyan terong ke, Bu Lurah bagi-bagi apem ke, anaknya bagi-bagi susu ke, anaknya ketinggalan sempaknya, nggak penting banget itu sebenarnya buat dibahas. Tapi ya dimaklum aja sih ya, kan kalau keluarga Bu Lurah dan Pak Lurah ini memang selalu jadi sorotan netizen. Yang paling penting buat gue itu gimana caranya Pak Lurah dipanggil sama KPK dan aparat penegak hukum terkait adanya laporan dari OCCRP. Itu yang penting. Kira-kira berani gak tuh KPK sama aparat penegak hukum memeriksa si Pak Lurah dan keluarganya, terutama si Pak Lurahnya ya, karena kan masuk di OCCRP. Itu aja sih buat gue yang penting. Jika sampai ternyata KPK, aparat penegak hukum nggak berani memanggil Pak Lurah, memeriksa Pak Lurah, ya sudahlah. Artinya kita rakyat Indonesia bisa berjuang melalui PBB. Ya kita mencari keadilan lewat PBB aja. Udah ya, nggak usah ngebahas Ibu Lurah doyan terong, Ibu Lurah bagi-bagi apem, anak sulungnya bagi-bagi susu, anak bungsunya ketinggalan sempak. Nggak penting. Oke? Yuk cus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi pagi ini kita mau bahas dulu ya gosip miring terhadap Bu Iriana, istri Pak Jokowi. Kalau kalian misalnya di Twitter pasti sudah tahu lah bahwa Bu Iriana itu kalau dalam itu disebut Bu Lurah, dianggap Bu Iriana ini bermain dengan berondong dulu. Isunya begitu ya, gosipnya begitu. Makanya ada di rame itu terong muda lah, timun muda lah, termasuk di Facebook. Saya tidak tahu kalau di TikTok ini. Ya TikTok ini biasanya lebih lebih update. Tapi saya nggak terlalu mengikuti juga. Jadi kalau saya lihat dan saya coba pelajari, isu ini saya lihat malah banyak menyebar di mantan-mantan pendukung Pak Jokowi yang sudah sakit hati kemarin karena Pak Jokowi dianggap mendukung Pak Prabowo bukan mendukung Mas Ganjar. Jadi ini artinya adalah serangan orang-orang yang sakit hati kepada Pak Jokowi, juga kepada memang orang-orang yang sejak dulu anti kepada Pak Jokowi. Saya sendiri secara pribadi, ketika Pak Jokowi berkuasa termasuk pengkritik keras beliau. Tetapi beberapa hal kalau menurut saya kebijakan beliau bagus, itu saya dukung, saya apresiasi.
Tapi kalau yang nggak bagus, ya saya kritik dengan pedas, dengan sadis. Jadi maksudnya, saya itu berusaha objektif lah, tidak mau bertindak subjektif. Nah sekarang kalau saya terkesan mendukung Pak Jokowi, itu tidak ada tidak ada tendensi pribadi lah. Karena Pak Jokowi saja sudah tidak berkuasa kan, untuk apa saya mengambil muka kepada beliau? Hanya saja saya lihat sudah tidak sehat. Ketika Pak Jokowi sudah tidak berkuasa, serangan-serangan itu fitnahan kepada keluarga beliau itu termasuk sadis, termasuk yang kepada Bu Iriana ini. Seperti kita tahu, kalau dalam Islam ya, kalau kita menuduh seorang muslimah melakukan zina, itu tidak mudah loh. Anda harus menyiapkan 4 orang saksi. Kalau hanya sekedar gosip-gosip, Anda ikut menyebarkan gosip ini, Anda itu sama bejatnya dengan yang Anda tuduhkan. Bahkan mungkin lebih bejat lagi, karena Anda sudah melakukan fitnah. Sementara fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Saya tidak mengatakan isu ini benar atau salah, tapi yang jelas, selama tidak ada pembuktian berarti itu fitnah. Nah, maksud saya, cobalah kita kalau mau melempar gosip atau mau membuat wacana, bahkan memojokkan seseorang, harus ada data atau fakta yang nyata. Kalau hanya sekedar gosip, kasihan orang itu. Ya, lebih bagus Pak Jokowi itu serang misalnya dengan apa kemarin keputusan apa itu yang dianggap pemimpin terkorup, ya silakan. Itu kan ada basis faktanya. Walaupun silakan berdebat apakah pernyataan dari organisasi ini benar atau bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau menuduh Bu Iriana suka berondong lah, melakukan zina segala macam, Anda keji sekali. Dan saya lihat ada di Twitter, dulu saya berteman orang ini, sibuk membuat foto-foto yang memojokkan, walaupun tidak berani ya, biasalah. Mental-mentalnya itu kan mental-mental bukan laki-laki. Jadi berbalik di bahasa Bu Lurah dengan terong muda, dengan timun muda. Anda itu kan punya keluarga, Anda itu pasti punya istri, atau paling tidak Anda punya ibu. Mereka itu perempuan. Bayangkan bagaimana perasaan mereka kalau difitnah sedemikian keji. Sekali lagi, saya berharap untuk mantan-mantan pendukung Pak Jokowi yang sudah sakit hati kepada beliau, ya berusahalah ingat dulu bahwa Anda itu mendukung dan membabi buta membela beliau. Saya sebaliknya tidak pernah mendukung dan membela beliau. Tapi kalau ada hal-hal yang nggak benar, memang harus kita luruskan. Bukan begitu cara berpolitik kita. Kalau mau menyerang, seranglah dengan basis fakta dan data ya. Jangan dengan fitnah-fitnahan. Bahkan kalau sekedar opini tidak ada masalah. Katakanlah opini-opini seperti Pak Jokowi menyalahgunakan kekuasaan atau melakukan korupsi, mungkin masih bisa itu. Ada karena beliau seorang penguasa ya, seorang pemimpin, punya jabatan, bisa disalahgunakan. Tapi kalau menuduh Bu Iriana suka berondong, melakukan zina, saya sudah tidak bisa ngomong lagi. Ini terlalu keji ya, terlalu gelap, terlalu sadis fitnah-fitnah ini. Kasihan itu keluarga Pak Jokowi itu. Jadi terakhir, sebagai pesan saya kepada kita seluruh rakyat Indonesia, boleh kita tidak suka kepada seseorang pemimpin itu, tapi sisakan rasa suka Anda sedikit, karena bagaimanapun suatu saat mungkin dia Anda sukai. Sebaliknya, seberapa suka pun Anda kepada seorang pemimpin itu, sisakan sedikit rasa tidak suka, karena mungkin suatu saat Anda akan membencinya. Jadi ketika Anda tidak menyukainya, Anda tidak akan betul-betul sakit hati sampai memfitnah, sampai melakukan segala hal, sampai Anda mengambil alih pekerjaan setan, memburuk-burukkan orang lain itu padahal Anda sendiri yang buruk. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling penting buat gue itu gimana caranya Pak Lurah dipanggil sama KPK dan aparat penegak hukum terkait adanya laporan dari posisi Arpi. Itu yang penting. Kira-kira berani gak tuh KPK sama aparat penegak hukum memeriksa si Pak Lurah dan keluarganya, terutama si Pak Lurahnya ya, karena kan masuk di posisi Arpi. Itu aja sih buat gue yang penting. Jika sampai ternyata KPK, aparat penegak hukum nggak berani memanggil Pak Lurah, memeriksa Pak Lurah, ya sudahlah. Artinya kita rakyat Indonesia bisa berjuang melalui PBB. Ya kita mencari keadilan lewat PBB aja. Udah ya, nggak usah ngebahas Ibu Lurah doyan terong, Ibu Lurah bagi-bagi apem, anak sulungnya bagi-bagi susu, anak bungsunya ketinggalan sempak, nggak penting. Oke? Yuk
Inilah alasannya kenapa Pilpres kemarin gue nggak dukung Anies, nggak dukung Ganjar. Ya bukan karena benci ke Anies atau Ganjarnya, tapi males sama pendukungnya. Males sekolah sama modelan kayak tadi. Bayangkan saja, OSIS RP membuat voting memasukkan Pak Jokowi dalam nominasi pemimpin terkorup. Dibilangnya melaporkan. Habis itu meminta KPK dan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti. Lu kira OCCRP itu sekelas LSM lokal, LSM pemantau korupsi yang sering melaporkan pejabat di Indonesia. Terus katanya kalau misalkan gak berhasil di sini, mau membawa kasus Jokowi ke PBB. Lu sebagai apa? Lu punya jaringan di sana? Apa lu mengira PBB itu partai? Bukan PBB-nya bukan partai, ini mah beda. Terus yang gue heran ya, anak abah ini ada aja gebrakannya. Setelah menggoreng isu Pak Jokowi masuk nominasi pemimpin terkorup, sekarang yang digoreng adalah isu bulurah doyan terong. Dan yap, lagi-lagi mereka dapat sumber dari katanya aja. Dan mereka banyak banget yang termakan isu ini. Katanya lagi rame guys, masalah bulurah dan terong muda. Begitu saya lihat artikel yang membahas tentang hal itu, siapa sebenarnya yang membuat narasi tersebut dan apa hubungannya gitu dengan bulurah dan terong muda. Ternyata yang menarasikan hal tersebut adalah dokter itu. Ya itu mah dokter itu mah ya memang narasinya memang kayak gitu semua gitu loh. Kalau kita lihat cuitannya, ngomonginnya cuman Jokowi dan keluarganya Jokowi. Ini kayak fans berat aja gitu, cuman gak berani bilang. Itu aja. Ya fans berat siapa? Fans berat Jokowi dan keluarganya. Isi cuitannya cuman ngomongin keluarga Jokowi. Coba ngomongin Presiden Prabowo pakai yang terhormat. Gak ada ngomongin Jokowi pakai yang terhormat, gak ada. Coba cek aja. Itu membuktikan bahwasanya dia adalah fansnya, cuman gak berani bilang. Kalau misalkan dia objektif dalam melihat politik yang ada, dinamika politik yang ada di negara kita, bahas semuanya dong. Tapi kan nyatanya gak bisa objektif. Dia cuman bisa subjektif doang dalam melihat politik. Dan narasinya selalu membawa-bawa nama Jokowi. Makanya dia itu banyak viewsnya karena ngomongin Jokowi. Coba ngomongin presiden sebelum Jokowi, mungkin viewsnya sedikit.